Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul madarajat. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Kepada yang terhormat Pak Yazid, kepada yang terhormat Bapak Ibu pengurus PKBM Subul Salam yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, kepada yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru, dan kepada yang terhormat serta yang berbahagia adik-adik serta wali siswa yang pada saat hari ini melaksanakan pelepasan peserta didik kelas 9 dan kelas 12 yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah kita haturkan, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya pada kesempatan siang hari ini kita bisa bermuajahah, kita bisa bertatap muka, kita bisa berkumpul dan menghadiri acara kegiatan pelepasan peserta didik di kelas 9 dan kelas 12. Kedua kalinya sholat masalam marilah kita tetap haturkan kepada beliau junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menuntun kita umat manusia dari zaman kebobrokan, dari zaman kebrutalan, dari zaman kegelapan menuju agama yang terang benderang ini, yaitu agama Islam. Mudah-mudahan saja kelak di yaumul qiyamah kita semuanya diakui sebagai umatnya dan kita semuanya mendapat syafaatnya. Biqolina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Oke, mohon izin Bapak Ibu semuanya, izin memperkenalkan diri untuk mempersingkat waktu. Ini saya singkat saja karena tadi rangkaian acaranya sudah sangat panjang sekali. Izin memperkenalkan diri, saya Aris Abdul Ghani. Kebetulan saat ini saya menjadi tim PMB khususnya di Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang. Untuk saya aslinya orang Demak sendiri, dari desa, dari kampung di Dempet. Kalau desanya desa Kunir, ngoten nggih. Di sini saya mewakili dari Unwahas ingin sedikit menyampaikan beberapa info terkait penerimaan mahasiswa baru. Jadi di sini untuk yang pertama dan yang paling utama, kami tujuannya hanya untuk memperkenalkan dan mensosialisasikan di mana jika nanti dari Bapak Ibu semuanya wali murid ataupun dari adik-adik lulusan yang kelas 12 pengen daftar kuliah, kami bisa memberikan alternatif bahwasanya di Unwahas menerima dengan terbuka jenengan semuanya. Untuk yang pertama, harapan kami dari wali santri ataupun wali murid mensupport ataupun mendukung apa yang dikehendaki dari anaknya jika pengen melanjutkan studi. Karena nuwun sewu, ini dari pengalaman saya pribadi, saya aslinya juga orang Demak sendiri. Saya yakin masih ada pemikiran di beberapa daerah bahwasanya alah anak aku wedok mengko paling yo nyekele uleg-uleg ataupun masak. Begitu juga yang laki-laki katakanlah sing penting iso kerja, iso ndaut, iso ngedus nek wis aman. Katakanlah seperti itu. Tetapi kita sadari ataupun tidak ya, ini nanti untuk anak-anak jenengan semuanya itu yang akan meneruskan perjuangan kita. Saya yakin sejelek apapun orang tua tidak ingin melihat anaknya itu terpuruk. Nah, di sini salah satunya monggo untuk Bapak Ibu semuanya dari wali murid ya, khususnya di kelas 12 untuk mensupport, mengarahkan dan mendukung anaknya jika pengen lanjut di perguruan tinggi. Kalau dari saya sendiri, intinya dari pengalaman saya pribadi itu yang penting diniati golek ilmu, karena memang mencari ilmu itu adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim. Ngoten nggih Pak Yazid nggih. Jadi di sini kami hanya sedikit memberikan saran, memberikan masukan serta memberikan kesempatan kepada jenengan semuanya bahwasanya di sini tidak hanya sekedar SMA yang pure negeri, SMA yang swasta, SMK yang swasta, tetapi jenengan semuanya yang dari kejar paket ya, itu nanti juga mempunyai kesempatan yang sama untuk bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Salah satunya monggo seandainya jenengan minat, nanti kami tunggu kedatangannya
di Unwahes, khususnya di Fakultas Agama Islam. Ya, di sini di Unwahes seandainya jenengan kok pingin nanti melihat Unwahes kining di Unwahes koyo opo, saat ini sudah zaman teknologi, zaman digital. Sebenarnya saya ada slide, saya ada video, cuma karena biar tidak terlalu berlarut-larut, nanti silahkan jika ada yang ditanyakan di akhir nanti saya akan memberikan kontak saya, sehingga jika nanti ada yang perlu kami bantu, insya Allah kami siap membantu untuk mengawalnya. Untuk yang pertama di Universitas Wahid Hasyim sendiri itu ada 9 fakultas, mulai dari Fakultas Kedokteran, Fakultas Hukum, Fakultas Farmasi, Fakultas Fisip, Fakultas Ekonomi, Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi, serta Fakultas Agama Islam dan FKIP. Nah, di sini kami sendiri di sini mewakili dari Fakultas Agama Islam. Di Fakultas Agama Islam itu ada 3 program studi. Untuk yang pertama yaitu pendidikan agama Islam. Untuk yang kedua nanti ada pendidikan guru MI ataupun PGSD. Yang ketiga nanti ada muamalat atau hukum ekonomi syariah. Dan yang saat ini alhamdulillah di Unwas itu kampus swasta yang pertama kali di Indonesia itu mendapatkan program PPG. Alhamdulillahnya untuk SK-nya sudah terbit kemarin di akhir tahun 2023. Untuk saat ini masih menunggu untuk tindak lanjut dari Kementerian Agama, seperti itu. Jadi di sini untuk jenengan semuanya, seandainya ada yang pengen mendaftarkan anak didiknya ataupun dari adik-adik yang kelas 12 pengen melanjutkan studi, ya, di sini kami ada beberapa jalur untuk pendaftarannya. Yang pertama adalah jalur KIP. Ya, jalur KIP. Jalur KIP itu berarti jenengan nanti untuk daftarnya tetap melalui akun kip.kemendikbud, kemudian nanti untuk afiliasinya pilih di Unwahes, fakultas apapun bisa. Di KIP sendiri jenengan itu bayar kuliahnya gratis dan tis ya. Setiap bulannya mahasiswanya itu nanti mendapatkan uang saku. Itu untuk jalur KIP. Jalur yang kedua nanti ada jalur reguler. Nah, di jalur reguler ini nanti kita ada kelas reguler pagi dan reguler sore. Untuk reguler pagi perkuliahannya itu setiap hari Senin sampai dengan Kamis. Mohon maaf di sini untuk kuliah itu tidak seperti SMA ataupun SMP. Jadi tidak kok dari jam 8 sampai jam 1 baru pulang, enggak. Mungkin hari Senin hanya 2 mata kuliah yang dimulai dari jam 10 sampai setengah 11, nanti jam 11 sampai jam setengah 1, setelah itu pulang. Begitupun juga selanjutnya. Jadi di sini untuk jalur reguler sore ataupun reguler pagi, jenengan semuanya nanti bisa menggunakan jalur KIP, bisa menggunakan jalur prestasi. Mbok menawi di sini nanti ada siswa yang mempunyai piala ataupun sertifikat ataupun penghargaan tingkat nasional, kabupaten ataupun provinsi, itu nanti ada potongan biaya untuk presentasi tergantung prestasinya itu tingkat apa. Terus kemudian ini karena saya di yayasan yang dimana yayasan tersebut ada pondok pesantrennya, jenengan semuanya juga bisa menggunakan syahadah Qur'annya, karena kita juga ada yang namanya jalur tahfidz, ya. Seandainya di sini dari teman-teman semuanya pun adik-adik semuanya ada yang sudah hafal 30 juz, jenengan daftar saja. Untuk biaya kuliah itu kalau 30 juz gratis 100%. Pak, kemudian ataupun Mas, kemudian seandainya saya baru dapat 5 ataupun 10 ataupun 20, apakah bisa mendapatkan beasiswa tersebut? Sangat bisa sekali. Jadi kalau 30 juz, jenengan semuanya itu nanti gratis 100% untuk biaya UKT-nya. Kita sistemnya adalah UKT. Nanti untuk UKT setiap semesternya berapa nanti akan saya sampaikan. Terus kemudian seandainya katakanlah jenengan hanya baru menyelesaikan 20 juz, itu nanti jenengan akan dapat potongan persentase dari UKT. Teknisnya nanti silakan jenengan semuanya bisa membuka, ini mungkin bisa disimpan dulu di www.pmb.unwahes.ac.id. Di sana jenengan pengen fakultas apa saja ada infonya. Pengen lihat brosur apa saja di sana ada. Kalau pengen melihat kampusnya bagaimana sih, silahkan jenengan bisa di YouTube, tinggal klik, tinggal di searching Unwahes TV. Ya, pokoknya kuncinya atau kata kuncinya adalah Unwahes. Unwahes itu kepanjangan ataupun singkatan dari Universitas Wahid Hasyim Semarang. Saya yakin di sini semuanya berasaskan Nahdlatul Ulama, ya. Ini hijau semuanya. Seandainya ada yang tidak, itu kita
apa ya, wajar karena ini memang Indonesia, kita semua ormas kita terima. Tetapi kalau Unwas sendiri untuk pokok salah satu yang kita unggulkan adalah berajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti itu. Terus kemudian yang selanjutnya nanti ada jalur-jalur yang lain. Nah ini mungkin yang kita masih komunikasikan dengan Pak Yazid selaku pengelola. Seandainya di sini dari teman-teman semuanya kok yang nanti yang daftar minimal itu ada satu rombel 25 sampai 30 ya. Ini nanti jenengan semuanya kuliahnya tidak perlu setiap hari ke kampus yang ada di Semarang. Tetapi nanti jenengan teknisnya nanti akan kami jelaskan lebih lanjut pas pada saat jika sudah ada yang daftar minimal satu rombel 25 sampai 30 siswa. Ngoten nggih. Intinya untuk teknis perkuliahannya beda. Jenengan nanti mungkin bisa kuliahnya dari sini, dosennya yang datang ke sini mungkin dalam satu semester hanya satu kali ataupun dua kali dari siswa yang datang ke kampus utama. Jadi kelasnya itu nanti judulnya adalah kelas kerjasama. Ngoten nggih. Jadi intinya saya minta tolong kepada Bapak Ibu wali murid, kepada teman-teman yang hari ini lulus, yang berbahagia sekali, yang kelas 12, jangan sampai cukup dengan sekarang, karena memang kita itu membutuhkan ilmu sebanyak-banyaknya, tidak ada batasan untuk kita menuntut ilmu ya. Yang tetap semangat, jangan membatasi diri, karena nanti kita kuliah itu tidak hanya sekedar kita mencari ijazah. Kalau kita hanya mencari ijazah itu nanti dapatnya hanya kekecewaan. Alah tuas kuliah dhuwur-dhuwur ya paling nyambel balik nyambel meneh nggih. Baliknya kalau ulek-ulek meneh ngedos meneh, katakanlah seperti itu. Enggak. Tetapi kalau kita punya ilmu, ini mohon maaf kalau saya boleh cerita. Dulu saya pas waktu lanjut studi S2 itu ada satu teman angkatan saya itu usianya sudah 60. Beliau sudah dikatakan untuk menjadi kepala desa itu sudah 2 kali, bahkan yang bersangkutan itu juga PNS. Nah di sana motivasinya untuk kuliah itu apa? Hanya untuk memotivasi anak keturunan setelahnya biar tambah semangat untuk mencari ilmunya. Karena bagaimanapun nanti pemuda itu yang akan meneruskan perjuangan kita. Ngoten nggih Pak nggih? Jadi saya minta tolong untuk Bapak Ibu semuanya wali murid ataupun wali santri untuk mendukung, mengarahkan serta mensupport jika ada anak didiknya yang berniat untuk melanjutkan studi lanjut. Begitu juga untuk Bapak Ibunya sendiri, jika nanti kok ada yang pengen melanjutkan kuliah di Unwas, S2-nya juga ada. Ngoten nggih? Ada PAI, ada muamalah. Saatnya sudah S2 Pak, pengen S3, di kami di Unwas juga ada S3-nya. Nanti konsentrasinya Islam apa nggih? Pendidikan agama Islam, seperti itu ya. Jadi mungkin cukup seperti itu intinya dari Bapak Ibu semuanya. Seandainya nanti ada yang pengen tahu lebih lanjut terkait info bagaimana cara mendaftar, insya Allah kami nanti siap mendampingi untuk teknis pendaftarannya. Terus kemudian seandainya ini harapan dari lembaga juga, seandainya katakanlah di sini kok nanti ada minimal 25 ataupun 30, ini nanti kita akan usahakan untuk mencoba membuka kelas kerjasama yang di mana teknis perkuliahannya itu lebih fleksibel, tidak seperti yang reguler sore ataupun reguler pagi. Begitu juga seandainya saya pengennya kuliahnya di Unwas saja biar nanti saya punya teman yang ada di sana, itu juga nggak apa-apa, kami sangat mempersilahkan ya. Kampus kami ada di Jalan Menoreh nomor 12 10 Sampangan Semarang ya. Terus kemudian untuk kampus 2-nya ada di Gunung Pati. Di Gunung Pati itu di daerah, kalau di sini ada yang pernah jalan-jalan di Gua Kreo, dekatnya Gua Kreo ya, dekat SMA Semesta ya, seperti itu. Jadi nanti silahkan saja dilihat, diklik Unwas TV untuk di YouTube ataupun www.unwas.ac.id untuk website terkait prodi ataupun fakultas apa saja yang jenengan kehendaki ataupun jenengan inginkan. Mungkin ngonten sampai di sini. Sebelum saya melanjutkan ataupun mengakhiri, ada yang ditanyakan? Cekap nggih? Cekap nggih. Intinya sekali lagi saya minta tolong untuk Bapak Ibu semuanya mendukung anaknya untuk mencapai cita-citanya ya. Jangan sampai cukup dengan hanya jenjang SMA ataupun SMK, tetapi bisa lebih lanjut ke jenjang yang lebih tinggi lagi ya. Mungkin cukup seperti itu dari saya untuk yang bisa saya sampaikan. Saya yakin saya dalam menyampaikan tadi banyak sekali kesalahan ataupun kekurangan.
itu datangnya dari saya pribadi, jika ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada Pak Yazid yang sudah memfasilitasi kita, memberikan waktu kita untuk mensosialisasikan kampus kami. Kami tunggu kedatangannya, kami tunggu kerjasamanya, kami tunggu untuk follow up-nya dalam kegiatan penerimaan mahasiswa baru di tahun akademik 2024-2025 ini. Mungkin cukup seperti itu. Walafu minkum, santen parutan kelopo, mbok menawi enten lepat kula nyuwun ngapura. Nggih. Walafu minkum, wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk nomor HP saya jika diperlukan ada 085 293 493 808. Jika saya terlalu cepat nanti bisa langsung sama Pak Zahid juga nggak apa-apa, nanti biar kami koordinasi satu pintu. Ngoten nggih. Terima kasih.